masih pakai kekuatan sendiri, masih pakai usaha sendiri, masih mengandalkan orang. Padahal udah berkali-kali mengalami waktu andalkan orang kecewa, waktu andalkan orang tidak ada hasilnya. Tapi terus diulang, mengandalkan orang lagi, mengandalkan orang lagi. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Saya percaya kita semua dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Setiap pagi Tuhan mau update cara berpikir kita sesuai dengan firman-Nya. Setiap pagi saya percaya Tuhan ajak kita berpikir satu frekuensi dengan Tuhan. Setiap pagi saya percaya Tuhan mau baharui cara kita menanggapi masalah, menangani masalah. Dan pagi ini Tuhan mengajak setiap kita yang mungkin sedang ada masalah, sedang ada tantangan, yang kita sedang merindukan Tuhan, menolong kita, Tuhan buka jalan buat kita, Tuhan ajak kita untuk menyerah. Banyak orang berpikir menyerah artinya kalah, menyerah artinya lemah. Tapi saya mau katakan pagi ini, firman Tuhan berkata bahwa menyerah itu kuat. Alkitab mengajak saudara untuk tidak pakai kekuatanmu sendiri, tapi pakai kekuatan Tuhan. Dan menyerah adalah jalan untuk kita melihat Tuhan bertindak. Di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-9, Paulus diajak oleh Tuhan untuk mengerti bahwa ada kuasa, ada kekuatan waktu dia menyerah. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saya tadi katakan bahwa menyerah adalah jalan untuk melihat Tuhan bertindak. Tapi di antara kita seringkali ingin ngotot, ingin pakai kekuatan kita. Saya mau katakan anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan dicurahkan, diberikan buat orang-orang yang berani menyerah, tidak pakai kekuatannya sendiri, menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan waktu kita menyerahkan semua kepada Tuhan, di sanalah Tuhan lebih mudah bertindak buat kita. Alkitab berkata dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Banyak orang tidak melihat Tuhan bertindak, tidak melihat Tuhan menolong, karena mereka mungkin belum benar-benar menyerah. Masih pakai kekuatan sendiri, masih pakai usaha sendiri, masih mengandalkan orang. Padahal udah berkali-kali mengalami waktu andalkan orang kecewa, waktu andalkan orang tidak ada hasilnya. Tapi terus diulang, mengandalkan orang lagi, mengandalkan orang lagi. Banyak orang tidak melihat kuasa Tuhan, tindakan Tuhan, karena belum benar-benar menyerah. Alkitab berkata ketika Yosafat diserang pasukan, 3 pasukan yang besar menyerang Yosafat, Yosafat berkata kepada Tuhan, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan." Ini menyerah namanya. Tapi mata kami tertuju pada Tuhan. Nanti baca di 2 Tawarik 20. Yosafat berkata, "Tuhan, aku nggak tahu apa yang aku harus lakukan. Udah deh, nyerah deh Tuhan. Tapi mata kami tertuju pada Tuhan. Tapi kami mau percaya ada Tuhan yang bisa tolong kami. Kami serahkan ini semua sama Tuhan." Dan kita percaya akhirnya Yosafat tidak perlu bahkan berbuat apa-apa. Tuhan yang bertindak buat dia. Tuhan yang bertindak buat orang Israel di bawah kepemimpinannya Yosafat. Dan Yosafat diserang musuh yang besar, tapi anugerah kemenangan dicurahkan. Kalau hitung-hitungan matematika, Yosafat pasti kalah. Tapi karena dia menyerah bukan kalah, menyerah kepada Tuhan adalah kekuatan. Pagi ini Tuhan ajak kita berhenti masih pakai kekuatan kita, berhenti masih andalkan saldo yang ada di tabungan kita, masih mengandalkan gelar kita, masih mengandalkan orang yang punya jabatan yang kita kenal, tapi mulai serahkan semua kepada Tuhan. Bahkan saya mau katakan menyerah membuat Tuhan bertempur ganti kita. Ingat ketika orang Israel berhadapan dengan Laut Tiberau, di belakang ada tentara Mesir mengejar, dan ini adalah keadaan yang saya sebut skakmat, nggak bisa kemana-mana lagi. Dan pada saat itu Tuhan berkata, "Jangan takut, tenanglah.
Kalau kita baca Keluaran 14 ayat 14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan Tuhan genapi janjinya. Akhirnya laut dibelah dan mereka menyeberang. Bukan artinya diam saja mereka tidak ngapa-ngapain. Ada tindakan. Tapi kemenangannya bukan hasil usaha mereka. Kemenangannya hasil usaha Tuhan. Kemenangannya hasil tindakan Tuhan. Tuhan yang perang ganti kita. Maka ketika mereka menyeberang sampai di seberang, kemudian musuh pasukan Mesir coba mengikuti, juga menyeberang melalui laut yang terbelah itu. Mereka sampai di seberang, mereka melihat bahwa musuh mereka yang sedang berjalan di tengah laut yang terbelah, tiba-tiba lautnya menyatu lagi dan semua musuh itu dikubur di laut Tiberau. Tuhan yang bertempur ganti mereka ketika mereka berani menyerah. Saya menyebut berani, kenapa? Karena tidak semua orang berani menyerah. Masih pakai kekuatan sendiri lebih nyaman kayaknya. Tidak berani keluar dari zona nyamannya dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Ini butuh iman, ini butuh percaya. Tapi saya yakin kalau kita berani menyerahkan semua kepada Tuhan, kalau kita mau menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan kasih kekuatannya untuk kita bisa beriman. Makanya menyerah bukan kalah. Menyerah justru menghadirkan damai sejahtera. Menyerah menghadirkan sukacita, ketenangan. Saya menyebutnya menyerah itu magnet untuk bawa damai, sejahtera, dan ketenangan. Alkitab berkata di dalam Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tidak peduli masalahnya sebesar apapun, waktu kita menyerah, waktu kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua dalam doa dan ucapan syukur, Alkitab yang berkata, maka damai sejahtera Allah ditarik datang di hidup kita. Tenang itu datang di hidup kita. Sukacita itu datang di hidup kita. Masalahnya masih ada mungkin, tantangannya masih ada, sakitnya belum sembuh. Tapi waktu kita menyerah itu seperti magnet yang bawa damai, yang bawa ketenangan. Filipi 4 ayat 6 dan 7 yang mengatakan itu. Ingat ketika Paulus dan Silas ditangkap, dipukul, didera, ditaruh di penjara. Dan di tengah penjara itu saya percaya, nyanyian syukur yang mereka naikkan adalah ungkapan bahwa mereka gak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Mereka serahkan sama Tuhan. Dan ada damai sejahtera yang membuat mereka akhirnya nyanyi, memuji Tuhan. Saya percaya nyanyian itu keluar bukan karena paksaan, tapi nyanyian itu keluar karena sudah menyerahkan semua kepada Tuhan. Ada damai sejahtera membuat akhirnya nyanyi. Dan waktu nyanyi, di atas nyanyian pujian, Tuhan bertahta, Tuhan hadir, kuasa Tuhan turun. Tapi saya tidak membahas pintu penjara terbuka karena nyanyiannya, tapi saya membahas bagaimana dipukul, didera, dianiaya, ditaruh di penjara bisa nyanyi. Saya percaya orang yang bisa nyanyi itu karena hatinya sudah ada damai sejahtera. Saya coba berpikir dan menarik kesimpulan, Paulus dan Silas saya percaya dia sudah menyerahkan semua sama Tuhan. Waktu menyerahkan semua sama Tuhan, damai sejahtera yang melampaui akal. Nggak masuk logika, masa dipukul, didera, sukacita. Ya nggak masuk logika. Bukan nggak masuk logika, melampaui logika kita. Logika kita terlalu kecil. Otak kita terlalu kecil, otak Tuhan besar sekali. Otak kita nggak bisa menggapai otaknya Tuhan, cara berpikirnya Tuhan. Itu yang buat damai yang melampaui segala akal dicurahkan. Padahal dipukul, didera, ada damai, akhirnya nyanyi. Waktu nyanyi ada kuasa, akhirnya dibebaskan, mujizat terjadi. Menyerah bukan kalah, menyerah bukan lemah, menyerah justru kuat. Menyerah justru jalan untuk lihat Tuhan bertindak, Tuhan bertempur. Menyerah adalah magnet untuk menarik damai, sejahtera, sukacita, ketenangan.
Pagi ini saya nggak tahu masalahmu apa, tapi saya percaya firman ini adalah ajakan dari Tuhan untuk mengajakmu menyerah di hadapan Tuhan. Serahkan sama Tuhan dan biarkan Tuhan melakukan bagian yang Tuhan lakukan, dan saya percaya kalau Tuhan lakukan bagian yang Tuhan lakukan, yang terbaik diberikan bagimu. Puji Tuhan, mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Pagi ini kami beriman, kami percaya perkataan Tuhan ini adalah ajakan untuk kami menyerah di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi, pintu yang terbuka sudah terjadi. Bahkan di hari ini kami akan ketemu dengan kesuksesan, keberhasilan, kebaikan, damai, ketenangan, sukacita. Berkati anak-anak-Mu satu persatu. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Haleluya. Amin. Satu lagi yang memperbaharui pikiran saya. Menyerah itu bukan kalah. Menyerah itu justru kekuatan. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu. Dan sekali lagi saya mengundang setiap kita tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.